Apalagi menghadap ke atas dan vertikal begini. Yang berambut segini panjang, pakaiannya seperti kerajaan, didampingi sama kayak macan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap saat ini telah berada di kaki Gunung Raung. Di sebelah kiri saya, di sanalah yang dinamakan air terjun Telunjuk Raung. Tempat ini memang sebuah objek wisata yang ditawarkan di Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya berada di Desa Sumber Arum, Dusun Mangaran, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Ketika kami tim sampai di tempat ini memang suasana sangat menakjubkan. Di hadapan kami ada Gunung Raung yang tentu sahabat-sahabat pun gak asing mendengar nama Gunung Raung ketika terus mengikuti kegiatan-kegiatan kami atau melihat dan mendengar di channel kami ini. Panorama indah yang ditawarkan wisata air terjun Telunjuk Raung ini memang luar biasa. Apalagi didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini. Makanya sahabat nggak usah khawatir ketika ingin berwisata ke tempat ini. Ya, di sini sudah memenuhi syarat dan standar. Tempat ibadah ada, MCK ada, warung kulinernya juga ada. Ada juga disediakan fasilitas kolam renang. Wah, ini luar biasa. Dan ini semua adalah prakarsa dari anak-anak muda di desa ini. Ini luar biasa. Baiklah sahabat Syiar, kalau ditanyakan kenapa SDG sampai mengadakan kegiatan di kaki Gunung Raung, tentu sahabat semua sudah tahu bahwasanya kita ke tempat ini memang awalnya memiliki satu misi, yaitu membimbing Sang Hyang Agni untuk membaca 2 kalimat syahadat. Namun dalam perjalanan ada sesuatu yang tidak terduga yang harus kami selesaikan, yaitu pengembalian Dewi Nawang Wulan ke Keraton Kidul atau Keraton Selatan. Mungkin malam nanti kita akan mencoba untuk melakukan kegiatan penelusuran dan lain sebagainya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan dalam tayangan-tayangan kami yang terdahulu memang disebutkan bahwasanya lokasi Gunung Raung ini menjadi final dari Syiar Dalam Gelap. Apakah channel kami ini akan terus berlanjut atau tempat ini menjadi tempat terakhir bagi kami melakukan penelusuran? Oleh sebab itu sahabat, ikuti terus penelusuran kami di lokasi air terjun Telunjuk Raung. Dan syukur alhamdulillah telah bersama saya Bapak Sugeng selaku pengelola wisata air terjun Telunjuk Raung. Dan insya Allah saya akan berbincang-bincang kepada Bapak Sugeng tentang lokasi di mana kami berada. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sugeng, ini yang pertama sekali nih, langsung saya tanya aja, langsung di door. Kenapa air terjun ini dinamakan air terjun Telunjuk Raung? Kalau air terjun Telunjuk Raung itu awalnya air terjun Dewa Raung. Oh, sebelum berganti nama, masyarakat memberi nama air terjun Dewa Raung. Dewa Raung? Iya, karena air terjun Dewa Raung ini karena berdekatan dengan kampung Bali. Oh. Jadi ada orang Bali berketempatan di sebelah timurnya air terjun Telunjuk Raung. Nah, lama-kelamaan
kok nggak enak di air terjun Dewa Raung. Jadi 3 bulan kemudian itu dinamakan Telunjuk Raung karena posisinya air terjunnya seperti menunjuk ke Gunung Raungnya. 1 apa 2? 2 gini. 2 begini? Iya. Kayak SDG berarti? Iya. Oh bisa Bisa gini. pas ya? Hah? Pas. Pas sih. Dan mengarah ke Gunung Raung ini Iya, ya? mengarah ke Gunung Raung. Kebetulan air terjun Telunjuk Raung itu posisinya ada di kaki Gunung Raung. Nah, pas bener ya. Iya. Itu juga jadi simbol SDG begini. Walaupun nggak ada hubungannya, tapi ya itulah kebetulan. Atau ya mungkin udah jalannya seperti itu enggak? Tapi ada nggak cerita-cerita yang beredar tentang apa namanya air terjun Telunjuk Raung selain memang digunakan sebagai objek wisata, tempat wisata? Telunjuk Raung itu awalnya memang sudah ada, tapi dengan kita mengarahkan pemuda Dusun Mangaran agar berbuat yang positif. Dulu kan ceritanya gini, teman-teman itu dulu minum, berantem, ngepil, jadi tiap hari gitu aja. Jadi diarahkan ke hal-hal yang positif. Kebetulan saya juga ketua remajanya, jadi kita membuat inisiatif, ayo kita biar kita ke arah yang lebih baik. Positif. Jadi ayo kita tinggalkan, kita buka wisata, kita punya terjun, ayo kita buka. Alhamdulillah. Dengan begitu teman-teman giat, jadi kenakalan remaja itu 95% sekarang ini nggak ada Nggak sudah. ada, Masya Allah nih. Jadi hasil tiket itu dibuat untuk hal-hal yang baik, yang positif untuk pembangunan masjid yang ada di Abiling Mangaran. Maaf saja, sampai itu teman-teman itu Masya kerjanya Allah. itu semangat benar. Jadi masjid yang ada di Abiling Mangaran itu hasil dari tiket di sini ya. Iya, terjun Telunjuk Raung. Wah, ini apa namanya luar biasa sahabat. Apa yang dilakukan oleh Dusun Mangaran ini ya. Terutama ketika mereka memang memiliki sebuah satu kreativitas ya, pemikiran, inspirasi. Jadi memang dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi lingkungan-lingkungan seperti itu, jangan jauhi mereka, jangan biarkan mereka. Tetapi kita coba untuk rangkul, karena hakikatnya seperti itu. Mereka mungkin membuat hal-hal yang negatif karena banyak alasan. Ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat dimanapun berada untuk merangkul para remaja, agar mereka memiliki kegiatan-kegiatan positif yang pada akhirnya akan membawa harum desa tersebut. Ini luar biasa pengalaman yang dilakukan oleh Desa Mangaran ini, di mana para pemudanya itu yang tadinya melakukan banyak kemaksiatan berubah menjadi banyak melakukan hal-hal yang positif. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang dana yang didapatkan itu sebagiannya diberikan kepada masjid, pembangunan masjid, sarana-sarana fasilitas ibadah. Ini luar biasa ini. Jadi sahabat yang datang berwisata ke sini itu juga sedikit banyaknya ikut membantu pembangunan-pembangunan yang ada di desa ini, terutama sarana ibadah. Ini luar biasa ini, Pak Sugeng ya. Iya. Ya Pak Sugeng ini di sini juga sebagai kalau disebutnya itu Pokdarwis atau apa ya? Podarwis ya. Iya. Kelompok sadar wisata. wisata. Ini luar biasa. Apalagi memang desa ini memiliki sebuah aset alam yang luar biasa yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Dengan adanya pengelolaan seperti ini secara otomatis air terjun itu terjaga. Air terjun itu juga dilestarikan sehingga tidak saja bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, tapi masyarakat yang jauh dari lokasi ini bisa juga ikut menikmati. Luar biasa. Jadi memang nama air terjun Telunjuk Raung itu masyarakat sini ya yang memberikan itu ya? Iya, yang memberikan masyarakat sini dari pemudanya. Dari pemudanya ya? Karena lebih enak kalau dipanggil. Dipanggil ya, Iya, Telunjuk Raung. Iya, apalagi menghadap ke atas dan vertikal begini. Iya, gini. Kayak huruf U jadinya. Enggak ya? Oke, sahabat siar.
Terus ini Pak Sugeng, apa sih fasilitas yang ditawarkan di wisata air terjun Telunjuk Raung ini? Fasilitas di air terjun Telunjuk Raung itu areal parkirnya sangat luas, bisa dibuat camping, karena salah satu wisata yang ada di Banyuwangi yang mengandalkan view-view yang dari Gunung Raung, Gunung Pendil, Gunung Ranti, Gunung Ijen, itu bisa dilihat dari tempat ini ya? Wisata Telunjuk Raung. Terus fasilitas-fasilitas yang ada seperti gazebo, toilet, terus sarana kantin, ibadah, ya? sarana ibadah, itu ada semua. Ada semua. Jadi kolam renangnya juga ada di atas ada, di bawah juga ada. Oh, ada 2 kolam Iya. renangnya? Yang di bawah itu kolam renang yang alami. Airnya seperti air gelembung. Apa itu air gelembung? Air gelembung itu seperti air yang keluar dari bawah. Oh, oksigen ya? Iya. Kayak ada udara kayak yang keluar, blebek. Hah? Kan blebek kan begitu bunyinya. Ya. Jadi luar biasa ya, fasilitasnya udah cukup memadai, jadi nggak perlu khawatir sahabat-sahabat untuk datang ke tempat ini dalam rangka berwisata. Gazebo-nya juga banyak. Iya, apalagi kalau misalnya mau ngadain acara keluarga, acara desa, organisasi, tempat ini sangat aman. Tendanya juga lokasinya sangat luas, mau 100 orang juga muat ini ya? Iya. Kemarin dipakai untuk Campervan Festival untuk Banyuwangi. Jadi ada 136 mobil. Masya Allah. Itu sama tendanya. Sama tendanya. Iya. Ada yang pengunjungnya yang ikut Campervan itu paling jauh dari Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan. Dan tentu mereka puas ya ngelihat suasana di sini, apalagi udaranya juga udah mulai dingin nih. Indra, sejuk ya? Sejuk. Aduh, alhamdulillah. Ini makin malam semakin sejuk kali di sini. Iya. Alhamdulillah untuk Telunjuk Raung salah satu wisata di Kecamatan Songgon yang paling banyak pengunjungnya. Banyak pengunjung ya, Iya. syukur alhamdulillah. Karena kita mengandalkan kealamian alam. Ya, naturalnya alamnya ya. Waduh, ini alami bener. Terus Pak Sugeng, saya dengar juga di lokasi ini ada goa ya? Iya. Apa nama goanya itu? Nama goanya itu Gua Mbah Suro. Gua Mbah Suro? Iya. Karena setiap malam satu suro itu pasti di gua itu ada orang yang mungkin membersihkan badannya lah. Oh, apa tirakat? Ya, seperti tirakat Dan lain sebagainya. Iya. Itu yang datang itu masyarakat sini atau dari luar daerah sini? Kebetulan yang datang itu masyarakat yang jauh. Yang jauh Iya. ya? Dari Banyuwangi, dari Alas Purwo itu juga ada. Kesini yang daerah, juga ya? iya. Wah, Masya Allah. Terus ada cerita tersendiri nggak sih tentang goa tersebut gitu? Kalau gua itu mungkin ceritanya dulu tempat pertapaan. Pertapaan. Iya. Pertapaan siapa? Ada yang tahu? Ada yang bilang tempat gua itu dan terjun Telunjuk Raung itu dibuat untuk pemandian Prabu Tawang Alun juga. Oh, katanya. Tawang Alun juga. Iya. Jadi ada kaitannya dengan Prabu Tawang Alun ya. Masya Allah. Tapi selain di malam satu suro atau di bulan suro, apakah ada juga mereka yang bertirakat di gua tersebut, Pak Sugeng? Kalau yang bertirakat nggak ada. Nggak ada. Tapi ya? kalau pengunjung ke sana itu kalau pikirannya itu positif, ke sana itu nggak apa-apa, aman. Oh, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau yang negatif? Kalau yang negatif nggak tahu nanti. Oh gitu. Biasanya gitu. Masya Allah. Kan pernah kejadian. Pernah ya? Iya. Karena dia pengunjungnya berbuat hal-hal yang negatif, setelah itu pulang ya kesurupan lah. Kesurupan. Iya. Itu apa sih biasanya yang dianggap perbuatan negatif di situ? Seperti ya anak-anak muda itulah. Apa, minum-minuman keras? Iya, minum-minuman keras. Biasanya kan setelah ada kejadian gitu, panitia kru Telunjuk Raung mengantisipasi nggak boleh bawa minuman keras. Oh, iya, bagus itu sebagai satu peringatan bagi kita semua, karena tempat-tempat kayak gitu dipakai maksiat ya. Ya penunggunya juga nggak senang begitu Iya. kadangnya. Masya Allah. Terus biasanya nih kalau orang yang tirakat di gua Mbah Suro itu apa sih yang mereka bawa gitu? Biasanya bawa itu dupa itu. Oh, dupa ya. Dupa.
Kalau sajen-sajen? Kalau sajen-sajen nggak ada. Enggak ya, Nggak hanya ada. dupa Iya, aja. nggak dupa. Biasa juga mereka punya hajat atau doa tersendiri ya? Iya. Oh, seperti itu. Kalau Pak Sugeng sendiri pernah nggak ditampakkan penunggu Goa Mbah Suro itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Atau masyarakat sini siapa ada yang pernah ditampakkan tentang sosok Goa tersebut? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ada cuma pas malam tahun baru itu karena di sini Rame banyak ya? yang camping, bakar-bakar ikan, rame sekali di sini. Kebetulan saya ngontrol ke sini, jadi istri saya mau ikut. Kebetulan setelah itu saya ngontrol, istri saya tidur. Kebetulan di sana ada pas tidur kedatangan sosok laki-laki yang berambut segini panjang, pakaiannya seperti kerajaan. Terus didampingi sama sama kayak macan putih. Harimau, gitu. macan putih? Iya. Masya Allah, siapa kira-kira itu ya? Tapi memang penampakan itu sangat-sangat jarang ya? Ya jarang. Iya jarang ya. Jarang. Apalagi wujud secara kasar mungkin ya. Begitu. Tapi biasanya di satu tempat ketika dijadikan sebagai tempat tirakat kan suka ada kuncen atau juru kunci. Di sini ada juga nggak juru kuncinya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena hakikatnya sebenarnya gua itu juga sebagai wisata aja ya. Iya. Nggak diperuntukkan untuk hal-hal yang memang berbau mistik atau supranatural. Mungkin tergantung kepercayaan masing-masing itu yang menganggap itu semua. Tapi memang sahabat siar ini sangat menarik ya apa yang diceritakan oleh Pak Sugeng tentang bagaimana Pak Sugeng dan juga masyarakat yang lain itu mampu untuk meningkatkan perekonomian desa, kreativitas pemuda-pemuda, bahkan juga bisa merangkul mereka untuk menjadi pemuda yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi kita. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, mungkin itu saja bincang-bincang saya dengan Bapak Sugeng selaku pengelola di wisata air terjun Telunjuk Raung. Jadi sahabat siar yang kebetulan ada di kota Banyuwangi atau sekedar melintas si kota Banyuwangi, nah kalau ingin menikmati panorama alam Gunung Raung dan juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya, bisa langsung ke tempat ini. Kalau masalah tiket, berapa tiket yang harus dibayar? Tiket HTM-nya untuk HTM-nya 10.000, untuk camping 20.000 per orang. Murah bener ya? Untuk anak-anak kita gratiskan. Gratis anak-anak? Iya. Masya Allah, itu benar-benar bukan sekedar mencari keuntungan dari pengunjung yang datang, tapi memang luar biasa ini. Kita juga toleransi sama masyarakat Sumber Arum. Kita toleransi untuk masyarakat Sumber Arum kita gratiskan. Jadi kita ambil di desa yang lain seperti desa Seragi, desa Songgon, desa Bulu, kita tarik tiket. Untuk masyarakat Sumber Arum kita gratiskan ya. Jadi mereka bisa masuk ke sini kapanpun ya. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Baiklah sahabat siar, insya Allah nanti malam kita akan mencoba untuk menindaklanjuti apa yang telah terjadi. Yang pertama mungkin saya sendiri juga akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan pihak selatan. Mudah-mudahan nanti malam kegiatan kami berjalan lancar tanpa ada hambatan rintangan. Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungannya. Amin. Setelah itu kita mungkin akan kembali kepada niat kita, yaitu mencoba mengislamkan Sang Hyang Agni Bagaswara. Dan mudah-mudahan juga SDG tetap bisa liputan di tempat-tempat yang lain dan melanjutkan misi syiar kita, ya tetap di jalur dakwah, di jalur edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait urusan-urusan makhluk-makhluk gaib. Baik Pak Sugeng, terima kasih banyak atas waktunya, atas informasi yang diberikan kepada kami, dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Sugeng ini juga bisa menginspirasi. Iya, menginspirasi. Artinya ketika kita berhadapan dengan remaja-remaja, kenakalan-kenakalan mereka itu jangan dijauhi, tetapi kita mencoba merangkul mereka dengan memberikan kegiatan-kegiatan positif. Mereka pasti mau yang kayak begitu. Mereka melakukan seperti itu karena apa? Merasa dijauhi gitu, merasa dianggap orang yang nggak pantas. Yang kita sering sebut ini yang menyakitkan adalah disebut sampah masyarakat. Ini nggak boleh kita ucapkan.
Karena mereka adalah keluarga kita, mereka adalah saudara kita. Kita berkewajiban untuk merangkul mereka dan memberikan solusi kepada mereka agar mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan syukur alhamdulillah itu semua telah dibuktikan di desa Sumber Arum ini. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu saja. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Dan ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di mana kameranya? Oh ini. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.